Halo guys, kembali lagi bersama saya di Sulik Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang perkembangan dan belajar gerak. Sebelum masuk ke intinya, apa sih sebenarnya belajar itu? Penasaran? Yuk, mari kita bahas. Yang pertama, belajar. Jadi, belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil dari latihan dan pengalaman di masa lalu. Dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari pengalaman menjadi pembelajaran. Nah, belajar sendiri tidak harus di lingkungan formal, bisa juga di informal maupun non-formal. Jadi kita tidak selalu belajar di lingkungan sekolah, kuliah, dan lain sebagainya. Kita bisa juga belajar di rumah, di lingkungan, maupun tempat non-formal. Yang kedua, belajar gerak. Belajar gerak adalah belajar yang diujungkan melalui respon muskular atau otot yang diekspresikan dalam gerakan tubuh atau bagian tubuh. Ini berkaitan dengan pengembangan keterampilan gerak seseorang yang relatif permanen dari hasil latihan atau pengalaman dalam menampilkan tindakan yang terampil. Yang ketiga, karakter belajar gerak menurut Smith. Menurut literatur motor learning, karakteristik utama belajar gerak ada 4. Yang pertama, perubahan yang bersifat relatif permanen. Yang kedua, dipengaruhi oleh pengalaman dan latihan yang berulang. Yang ketiga, melibatkan proses internal seperti perhatian, koordinasi, dan pengaturan gerak. Dan yang keempat, learning bukan performa sementara. Dan mengapa murid perlu belajar gerak? Karena aktivitas gerak merupakan dasar dari perkembangan fisik, keterampilan motorik, dan juga kesehatan jasmani. Agar apa? Agar murid mampu mengembangkan koordinasi, kekuatan, kelincahan, serta keseimbangan. Yang kelima, penerapan hukum belajar dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Yang pertama, the law of readiness. Hukum kesiapan menyatakan bahwa belajar akan lebih efektif apabila siswa siap secara fisik, mental, dan emosional. Nah, misalnya, sebelum latihan gerak dimulai, guru memastikan semua siswa paham tujuan dari latihan. Yang kedua, law of exercise, atau yang disebut dengan latihan. Penguatan hubungan antara stimulus dan respons melalui latihan yang berulang. Misalnya nih, praktek teknik pergerakan bola berulang agar gerakan menjadi otomatis. Yang ketiga, law of effect, atau yang disebut dengan hasil. Respon yang menghasilkan hasil yang menyenangkan cenderung akan lebih sering diulang. Misalnya, siswa yang berhasil melakukan gerakan dengan baik mendapatkan pujian cenderung akan lebih termotivasi. Yang keenam, perbedaan belajar gerak SD, SMP, dan SMA. Pada tingkat SD, difokuskan pada pengenalan gerakan dasar seperti berlari, melompat, berjalan, dan juga melempar. Dan tujuannya adalah membangun fondasi motorik dan rasa senang bergerak. Pada tingkat SMP, mulai mengarah pada keterampilan yang lebih kompleks, koordinasi yang lebih baik, serta pengenalan teknik dasar cabang olahraga. Pada tingkat SMA, menekankan pada penguasaan teknik lanjutan, strategi permainan, serta pemahaman gerak yang lebih mendalam, termasuk penerapan taktik dan pengambilan keputusan dalam aktivitas olahraga. Mengapa sih kita perlu memahami taksonomi tujuan pendidikan? Karena taksonomi membantu guru mengidentifikasi dan merancang pembelajaran menjadi lebih komprehensif, mencakup ranah psikomotor, kognitif, dan afektif, sehingga
proses pembelajaran menjadi lebih terarah, terukur, dan bermakna. Dan kenapa sih proses belajar gerak juga membutuhkan kognitif dan afektif? Ada yang tahu? Siswa tidak hanya melakukan gerakan secara fisik, tetapi siswa juga perlu memahami aturan, konsep permainan, dan juga tujuan aktivitas. Aspek kognitif berperan sebagai memahami bagaimana gerakan dilakukan dengan benar, sedangkan aspek afektif berkaitan dengan sikap, motivasi, dan minat siswa terhadap aktivitas tersebut. Ketiga ranah ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Dan bagaimana sih kita sebagai calon guru untuk memastikan bahwa murid kita memahami konsep sebelum melakukan praktik? Pemahaman konsep dapat dilakukan melalui penjelasan awal, demonstrasi gerakan, penggunaan media visual, serta tanya jawab kepada siswa. Dan kita sebagai guru juga dapat meminta siswa untuk menjelaskan kembali bagaimana konsep gerakan sebelum praktik dilakukan. Dengan cara inilah risiko kesalahan gerak dapat diminimalkan dan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan aman. Yang terakhir, stimulus dan respons dalam pembelajaran gerak. Stimulus adalah rangsangan yang diberikan oleh guru atau lingkungan seperti instruksi, contoh gerakan, atau isyarat tertentu. Dan respons adalah reaksi siswa terhadap stimulus tersebut dalam bentuk gerakan. Proses belajar gerak terjadi ketika hubungan antara stimulus dan respon semakin kuat melalui proses latihan dan pengalaman yang berulang. Nah, itu dia guys seputar perkembangan dan belajar gerak kita hari ini. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Bye-bye.